Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian, secara khusus para pemirsa dan sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya Pendeta Nathan Wahyudianto yang ingin menyapa Bapak Ibu Saudara kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan untuk pertama kali ingin menyampaikan selamat tahun baru 2023. Walaupun beberapa hari telah kita tapaki dalam bulan Januari ini, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mengalami damai sejahtera daripada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam tahun 2023, kita akan bersama dengan Tuhan dalam menapaki tahun yang baru ini, yaitu tahun 2023. Beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar bahwa tahun 2023 banyak dari para pengamat, entah itu ekonomi, sosial ataupun keadaan masa depan, bahwa tahun ini adalah merupakan tahun yang tidak menyenangkan atau yang membawa kita kepada kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan dan mengajak kita sekalian, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara ini, saya mengajak kita semua untuk optimis. Kita semua sebagai anak Tuhan mempunyai satu pegangan firman Tuhan, bahwa masa depan kita adalah bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita sekalian Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang saya angkat buat Bapak Ibu Saudara para pemirsa, yaitu menapaki tahun 2023 bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang masa depan, maka kita berbicara tentang sesuatu yang belum pasti, karena kita tidak maha tahu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan tentang hidup kita, masa yang lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah masa-masa yang pasti ada di genggaman Tuhan sendiri, karena Allah berdaulat dengan waktu yang diciptakan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walau kita tidak tahu tentang apa yang akan terjadi waktu yang akan datang, karena kita baru tahu persis kalau kita sampai pada saat di mana kita akan tapaki dan kita akan alami waktu itu menjadi waktu yang sekarang, maka kita baru tahu bahwa itu yang terjadi. Tetapi kita percaya walaupun banyak hal yang mungkin terjadi yang tidak akan kita senangi dan kita ingini, tetapi percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita puji, yang kita agungkan sebagai orang percaya, yang Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saudara dan saya, adalah merupakan satu jaminan buat kita. Oleh karena itu saya rindu kita semua untuk benar-benar menapaki tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan berjanji bahwa tahun dimana atau waktu dimana kita akan lalui, entah itu esok, entah itu minggu depan ataupun bulan depan, bahkan tahun ini sekaligus dari Januari sampai Desember, Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia tetap menyertai saudara dan saya. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang 15 dan 17, yang demikian bunyi firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan dan dasar saudara untuk menapaki tahun ini bersama dengan Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan para murid pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, firman ini, dan Dia naik ke surga, janjinya Dia akan memberi kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu siapa? Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Itu bukan malaikat, bukan oknum manusia biasa, tetapi adalah Allah sendiri dalam wujud roh yang tidak kelihatan tapi boleh kita alami dan rasakan, bahwa supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, menyertai kita selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia karena dia tidak percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Dasar daripada kita disertai oleh Tuhan karena Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan kita, dan itulah sebabnya janji itu besar buat saudara dan saya, karena saudara adalah sebagai anak Allah, saudara adalah sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan saudara. Tetapi kamu mengenal Dia, saudara dan saya mengenal Dia, mengenal Roh Kudus itu, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, syarat utama saudara dan saya tidak perlu pesimis dalam menghadapi tahun ini, tahun 2023, dan kita boleh katakan bersama dengan Tuhan kita akan menapaki tahun ini. Maka kasihlah Allah dengan mengikuti perintah
perintah-perintahnya. Mari saudara kita tetap mengasihi Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Itu adalah solusi atau jalan yang Tuhan berikan buat saudara ketika saudara menapaki tahun ini. Jadi tidak perlu pesimis, walaupun dunia bergelora, banyak menawarkan hal-hal yang negatif atau memberikan prediksi atau ramalan-ramalan yang kurang baik. Tapi biarlah itu sesuai dengan apa yang mereka yakini. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang lebih besar dari keadaan yang akan kita lalui, dan kita percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai saudara dalam segala apapun yang saudara akan alami. Tetap Tuhan menyertai saudara, jangan takut, jangan khawatir, yaitu percayalah kepada Allah dengan mengasihi Tuhan. Tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama melalui perintah-perintahnya. Lakukan saja apa yang Tuhan inginkan saudara lakukan buat saudara hari ini. Saudara-saudara, oleh karena itu Tuhan jelas menyatakan dengan tegas, walaupun keadaan masa depan kita adalah merupakan misteri. Di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara-saudara, memang Tuhan sengaja tidak memberitahu apa yang akan terjadi buat saudara dan saya. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya melakukan perkataan-perkataan Tuhan. Jadi syaratnya Tuhan memang ingin bekerja melalui saudara untuk menghadapi masa depan. Tidak harus tahu keadaan seperti apa, tetapi percaya kalau saudara melakukan firman Tuhan, janjinya ya dan amin, bahwa saudara akan bersama dengan Tuhan dan saudara akan tercukupi apa yang saudara perlukan untuk hidup, apalagi hidup yang akan datang, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan. Allah tidak pernah mengendaki siapapun, termasuk saudara yang hari ini mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Allah tidak akan membawa saudara kepada kebinasaan, tetapi hidup yang penuh dengan harapan, damai sejahtera, keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu cari tentang apa yang akan terjadi, tetapi biarlah saudara melakukan apa yang Tuhan mau saudara kerjakan, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan melakukan kehendaknya setiap hari, saudara-saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari kita mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya dengan taat dan takut serta gentar sampai kepada kesudahan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menapaki tahun ini sebagai tahun yang misterius, kita percaya bahwa Tuhan tetap berjanji akan memberkati saudara dan saya. Yaitu yang kedua, mari ketika kita akan melakukan segala sesuatu yang akan datang, boleh saudara merencanakan apa yang saudara inginkan, karena kita punya pikiran dan kita punya hitung-hitungan kira-kira apa yang harus kita kerjakan. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu selalu dengan dadakan dan tiba-tiba, tapi kita juga harus merancangkan. Tapi yang penting Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan hari ini kepada kita sekalian para pemirsa, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 ayat 17, ini satu peringatan buat saudara ketika saudara ingin menapaki tahun yang akan datang. Tahun ini maksud saya, yaitu tahun-tahun waktu di mana kita akan lalu yang kita belum tahu. Pertama, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau hari besok kami berangkat ke kota Anu, Yakobus 4 ayat 13, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak akan tahu apa yang terjadi, tapi bukan berarti saudara tidak boleh merencanakan sesuatu. Rencanakanlah sesuatu yang baik untuk hidup saudara, investasi, untuk melakukan suatu kegiatan yang baik untuk masa depan, karena tidak semua kegiatan bisa dilakukan pada waktunya dalam keadaan yang mendadak, tapi kita harus rancang bangun dengan baik. Karena itu libatkan Tuhan. Dan dikatakan di sini, dikatakan apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya apa? Kesempatan yang sangat sempit, yang seperti uap ini hanya berlalu saja. Mari saudara dan saya gunakan waktu ini dengan merencanakan sesuatu yang baik dan libatkan Tuhan dalam perencanaan. Kalau saudara melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas, apa yang saudara inginkan, rencanakan di masa depan, maka saudara tidak akan menjadi orang yang sombong. Saudara sudah mengklaim bahwa masa depan saudara akan melakukan ini dan itu dan akan terjadi. Oh, belum tentu. Tuhan tidak memberitahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan pasti akan menyertai saudara. Karena itu sebenarnya kita harus berkata dalam firman Tuhan, jika Tuhan menghendaki,
kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang banyak orang yang suka memegahkan diri karena mempunyai kekuatan, entah itu ekonomi, entah itu kekuatan jabatan, entah kekuatan pengaruh. Dia tidak pernah melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Mari saya mengajak saudara dan saya hari ini pada tahun yang baru 2023. Kita akan menapaki tahun ini bersama dengan Tuhan. Kita optimis bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, karena Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya sanggup menolong dan memberkati saudara. Jika yang pertama saudara mengasihi Tuhan, melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya kepada saudara dan saya. Yang kedua, mari kita rancang bangun untuk masa depan kita dan libatkan Tuhan dalam rencana itu. Bukan kehendak kita, tapi biarlah Tuhan yang memberi hikmat akal budi apa yang kita rencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita minta bimbingan Tuhan. Roh Tuhan akan selalu memberikan hikmat akal budi apa yang saudara harus lakukan dalam melakukan apa itu, apa ini dan sebagainya di dalam hidup kita yang akan kita tapaki mulai besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun ini sampai pada akhir tahun, bahkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, para pemirsa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang saat ini sedang mengikuti renungan firman Tuhan, saya percaya kita semua yang hari ini sudah masuk dalam tahun baru 2023, kita akan menapaki bersama dengan Tuhan, karena Tuhan tidak meninggalkan kita dan Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Apapun yang saudara rindukan, asal itu saudara hanya rindu Tuhan saja yang dipermuliakan, pasti akan saudara alami hidup diberkati bersama dengan Tuhan, hidup penuh dengan pengharapan, dan saudara tidak kekurangan satupun yang baik dari Tuhan. Bahkan saudara bisa menjadi berkat buat sesama kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.